Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Widodo dari kelompok 1 Angkatan 13 Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Yaitu yang pertama, saya diajak memahami saya sebagai ASN bertransformasi ke ASN yang cerdas, adaptif, dan profesional atau Smart ASN. Yang kedua, saya diajak tidak hanya secara materi tetapi merefleksikan diri sebagai ASN dalam menghadapi perubahan zaman di era saat ini. Kemudian yang ketiga, manajemen tidak hanya tentang administrasi dan sistem kepegawaian tetapi juga mengelola motivasi dan integritas dari ASN itu sendiri. Itu materi yang saya dapat. Dan kemudian yang keempat, saya tahu bahwa manajemen ASN yang baik di mana ASN diterima dan dikembangkan sesuai kompetensi masing-masing ASN tersebut. Kemudian saya akan menampilkan rangkuman materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Menjelaskan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN secara proses dan substansi. Pertama, manajemen ASN. Pengertian dari manajemen ASN adalah keseluruhan proses pengelolaan ASN mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, hingga pemberhentian yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan profesional berdasarkan prinsip merit. Proses manajemen ASN itu ada perencanaan kebutuhan, pengadaan atau rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, promosi dan mutasi, penggajian tunjangan, disiplin, dan penghargaan. Yang 8 adalah pemberhentian. Yang pertama, perencanaan kebutuhan seperti analisis jabatan dan beban kerja. Terus kemudian yang kedua, penentuan formasi ASN sesuai kebutuhan organisasi. Terus kemudian pengadaan, ada seleksi berbasis sistem merit atau objektif dan transparan. Kemudian ada proses rekrutmen CPNS dan P3K. Terus yang ketiga, ada pengembangan kompetensi, yaitu ada pendidikan dan pelatihan atau diklat. Yang kedua ada coaching, mentoring, dan penilaian kerja. Kemudian yang keempat ada penilaian kerja. Penilaian kerja terdiri dari berbasis SKP atau sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja dan mengacu pada prinsip objektif dan teratur. Yang kelima ada proses promosi dan mutasi, yaitu yang dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Kemudian yang keenam ada penggajian dan tunjangan yang berdasarkan sistem yang berdasarkan remunerasi berbasis kerja. Kemudian yang ketujuh, disiplin dan penghargaan. Ada penegakan disiplin ASN dan pemberian penghargaan atas prestasi kerja. Terus kemudian yang ke-8 pemberhentian, yaitu pensiun, pengunduran diri, atau pelanggaran berat. Substansi manajemen ASN itu terdiri dari sistem merit, profesionalisme ASN, dan kelembagaan. Sistem merit adalah penempatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian yang kedua ada profesionalisme ASN, yaitu ASN sebagai pelayanan publik yang berintegrasi dan netral. Kemudian yang ketiga kelembagaan, yaitu terdiri dari PKN, KSN, dan instansi pembina lainnya sebagai pengawas dan pengendali manajemen ASN. Terus yang kedua, Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berjaya saing global sesuai tantangan abad ke-21 dan era digital. Karakteristik Smart ASN berdasarkan Kemenpan RB yaitu terdiri dari 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, yang ke-6. Kerja tim dan kolaborasi, yang ke-7 ada orientasi pelayanan, dan 8. Networking, dan 9. Entrepreneurship, dan yang ke-10 adaptif terhadap perubahan. Kemudian ada cara proses menuju Smart ASN. Yang pertama, digitalisasi layanan ASN, e-kinerja, e-office, dan sistem manajemen ASN berbasis digital. Kemudian yang kedua ada peningkatan kompetensi berkelanjutan, pelatihan berbasis digital, dan hybrid learning. Yang ketiga, transformasi budaya kerja, ASN berorientasi hasil dan pelayanan publik. Yang keempat, kolaborasi dan inovasi yang bertujuan untuk mendorong ASN aktif dalam inovasi kebijakan dan pelayanan.
Kemudian yang D ada substansi Smart ASN yang terdiri dari SDM yang agile dan inovatif, pelayanan publik prima, dukungan terhadap transformasi digital birokrasi, dan yang terakhir ada pemimpin yang transformatif dan visioner. Kesimpulan, manajemen ASN merupakan fondasi dari pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik secara profesional. Konsep Smart ASN menjadi arah pengembangan ASN masa depan yang adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan global dengan proses menekankan pengembangan berkelanjutan dan digitalisasi layanan.